Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Paskah yang keempat ini, pada Minggu Panggilan ini, saya mengajak kita merenungkan sabda Allah dengan tema terpanggil untuk membagikan hidup Kristus. Tadi saya sudah memberikan intro pada permulaan misa ini. Kalau kita semangat hari ini, karena kita ingat kita diberi panggilan. Ada dua layer dari panggilan itu. Layer yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Sejak kapan? Sejak dibaptis. Kapan dibaptis? Tak kuising. Orang Bugis bilang, Dewi sing. Maka je. Pasti tidak ingat kan? Padahal inilah momen penting, turning point dari panggilan hidup kita. Pertama-tama kita dipanggil menjadi seorang murid Kristus. Kita mendengarkan dari bacaan pertama tadi, ketika Petrus dan para rasul mewartakan Kristus yang telah bangkit mulia, banyak yang mendengarkan pewartaan itu. Setelah mendengarkan pewartaan itu, mereka tergerak hatinya, bertobat, lalu minta diri dibaptis. Berapa banyak yang dibaptis? Yang dicatat 3.000. Berapa umat di paroki Asisi? Ribu-ribu. Ya. Termasuk yang malam ini berkumpul ini, hampir 10.000. Ya. Kan bisa kira-kira diperbesar jumlahnya. Ya. Jadi ribuan orang sudah menerima baptis, termasuk kita. Karena melalui baptis, masih ada lilin Paskah di sini. Waktu itu dibacakan surat Rasul Paulus kepada umat di mana? Di Asisi, di Roma, ya, pasal 6, bab 6, bahwa kalau kita sudah mati bersama Kristus, kita akan bangkit bersama Kristus untuk hidup yang baru. Kita mati bagi dosa tapi hidup bagi Allah dalam Kristus. Maka melalui baptisan kita sudah dibersihkan dari segala dosa, termasuk dosa asal. Dan kita diberi status baru sebagai anak-anak Allah dan saudara-saudari Yesus. Ini status baru. Tidak perlu ditulis di Facebook, di IG, di Twitter, and so on and so forth. Statusnya abadi. Karena sekali dibaptis, karakter itu melekat. Maka ada ungkapan kuno bunyinya, simul Catholicus, semper Catholicus. Sekali Katolik, tetap Katolik. Maka tidak bisa bolak-balik. Apalagi goyangnya bola balik. Sekali Katolik, tetap Katolik. Dan ini yang perlu kita jaga. Maka merenungkan ini saya ingat, ini saya bawa stampita kecil ini, kenangan tabisan saya ini, tahun 2008. Saya tidak akan pernah ditabiskan menjadi imam, melewati lagi Sweet 17 sebagai imam. Ini jalan tahun ke-18 ternyata tua juga. Ya. Tidak akan pernah saya menjadi imam kalau tidak melewati pintu baptis. Maka Tuhan Yesus menyebut tadi dirinya, akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ini garansinya. Maka ingat, baptisan itu tidak bisa dihapuskan, karakternya indelibilis. Dan saya ingat mengapa saya bisa dibaptis, karena bapak saya dibaptis, mama saya dibaptis. Mereka sudah baptis dewasa, saya masih baby. Ya. Minggu-minggu pertama kelahiran anak itu mestinya dibaptis. Dalam norma hukum gereja itu diatur bahwa orang tua atau walinya mesti membaptis anaknya pada minggu-minggu pertama. Jangan menunggu nanti sampai dia kritis.
Atau pas krisis baru mau dibaptis. Minggu-minggu pertama, inilah warisan pertama yang saya terima dari orang tua, dari leluhur saya. Kalau tidak, jangankan mau tabiskan, masuk seminari saya jalan gagak, tidak bisa tanpa baptis. Maka saya merenungkan panggilan saya pertama-tama menjadi murid Kristus. Dan kita patut mensyukuri itu. Kakek nenek kami itu baru jadi Katolik di tanah Sulawesi ini, di Sulawesi Tenggara. Kurang lebih 50 tahun lalu. Kalau mereka tidak jadi Katolik, dibaptis, tidak mungkin Made ada di sini. Maka iman itu punya aspek komunal, punya hubungan dengan komunitas. Dan itu warisan yang besar yang diberikan, selain budaya, segala macam bahasa, kultur, iman ini yang menggaransi keselamatan abadi. Ini yang saya syukuri, bahwa kakek dan nenek saya, kemudian orang tua saya, akhirnya juga mama saya, yang sebelumnya itu nikahnya beda agama, jadi Katolik. Dan itu yang dijaga oleh orang tua. Maka saya punya bapak itu termasuk Katoliknya Ortodoks. Jadi dua adiknya perempuan itu diingatkan, karena mereka sudah dibaptis. Kau boleh kawin, yang penting Katolik. Mau miskin, mau cacat, yang penting Katolik. Kalau tidak komunitas yang kecil, habis. Apalagi lirik kanan, lirik kiri, akhirnya ditarik. Bablas anginnya. Maka bapak saya menjaga iman keluarganya termasuk adik-adiknya. Dan akhirnya mereka memang menikah dengan laki-laki Katolik. Begitu juga tante saya punya anak, doktrinnya sama. Meskipun mereka tidak pernah belajar ketik-ketik, pastoral, belajar teologi, doktrinnya sama. Nah, kau boleh menikah, yang penting calonmu Katolik. Dan saya dengar langsung itu. Sehingga waktu pas saya pulang liburan, sepupu saya menikah, memang calonnya Katolik. Inilah yang dijaga panggilan kita untuk menjaga ini. Meskipun ada tantangan, ada kesulitan. Dan kita ingat kita ditebus oleh salib Kristus. Itu pengorbanan. Maka mengikut Kristus ini, panggilan ini ada konsekuensinya. Sehingga anak-anak muda sekarang jangan mudah menggadaikan apa yang menjadi warisan abadi. Amin. Orang tua jangan hanya pikir nanti wariskan ruko, wariskan tabungan, wariskan mobil listrik, nanti lama-lama mobil terbang, tapi lupa mewariskan iman kepada anak-anak. Ini yang mesti pertama yang diwariskan, supaya dijamin keselamatannya, bukan hanya di dunia ini tapi kelak di surga. Maka untuk itulah kita merenungkan pertama, layer pertama ini panggilan menjadi murid Kristus. Layer yang kedua dari panggilan inilah muncul seperti yang saya alami, panggilan menjadi imam, biarawati, menjadi suami atau istri. Ini panggilan, mulianya sama, salibnya yang berbeda-beda. Seperti saya terpanggil, tidak pernah kebayang akan jadi pastor, karena di komunitas kami itu di Stasi, jaraknya hampir 70 kilo dari kota Kolaka, tempo hari belum menjadi kabupaten, itu dikunjungi pastor, syukur kalau datang sebulan sekali. Itu pun selesai misa, makan, langsung pergi. Saya tidak begitu mengenal pastor. Maka tidak pernah bercita-cita menjadi pastor, karena tidak tahu bagaimana prosesnya, di mana sekolahnya, bagaimana sekolahnya. Maka waktu itu apalagi Soeharto masih berkuasa, tahun 90-an, maka saya menjadi tentara. Maka saya tulis di sini, mimpinya itu menjadi tentara berseragam loreng, tapi ternyata menjadi tentara Kristus. Ini saya tulis di sini. Makanya waktu SMP, karena bapak saya tahu tidak mungkin seukuran bapak itu akan jadi tentara, pendek, tidak mungkin tentaranya cebol. Maka saya lari setiap pagi jam 5, itu teman-teman saya masih tidur ngorok, saya sudah lari pagi. Apalagi kalau dikejar anjing makin kencang larinya.
di perumahan gitu ya. Supaya tingginya ada pertumbuhan ini. Selain minum kalsium, ada susunya segala macam, supaya lebih tinggi. Karena mimpinya untuk jadi tentara. Maka saya belajar dengan baik, menjadi utusan dari kecamatan, kabupaten, sampai ke provinsi, tes untuk masuk SMA Taruna Magelang. Mungkin ada yang jadi tentara di sini ya, tahu itu. Sampai hari ini SMA itu salah satu SMA yang bagus. Saya berjuang supaya tembus. Tesnya itu bertahap, kecamatan, kabupaten, eliminasi sampai ke provinsi. Puji Tuhan waktu itu saya lolos. Tes terakhir gagal. Tapi di sela-sela tes itu, almarhum Pastor Matius Bakolo, saya sebut nama beliau sudah di surga sana, membawa tes dari Kendari mau ke Pomala. Dicarilah anak-anak yang akan tamat SMP. Kami 3 orang, yang 2 tidak mau. Sayalah yang iseng-iseng tes. Waktu itu belum ada listrik begini, masih pakai lilin. Mengantuk, disuruh berhenti oleh pastor. Misa dulu, besok lanjut lagi. Tesnya bertahap ya, dan suka-suka saya. Ternyata lulus. Kemudian saya tidak kebayang bagaimana seminari, pergi ke sini. Tahun 96 sudah ke kota ini, masih terminal Panaikan. Ya. Tidak ada siapa-siapa di sini. Tapi saya hanya dengar bahwa sekolah itu disiplin, ya, berasrama, ada waktu belajar. Wah, saya tertarik yang begitu. Mau jadi pastor, tidak ada pikiran. Maka waktu liburan semester saya pulang, teman-teman saya yang lain di kelas itu cuma saya yang Katolik, yang lain Hindu atau Muslim. Ya. Maka mereka bertanya, panggilan saya itu bukan Made, karena Madenya satu kampung. Ya. Panggilan saya Markus. Markus, kau sekolah di mana? Saya bilang di Makassar. Sekolah apa itu? Dia bilang seminari. Dia lihat di saya. Sejak kapan kau bisa menari? Sekolah menari toh? Sulit dijelaskan, ya, tetapi saya jalani. Sampai akhirnya saya tabisan tahun 2008. Tentu ada pasang surut. Tiap panggilan itu unik. Bapak Ibu saja sekarang yang berkeluarga di sini, tidak pernah kebayangkan ketemu suami laki-laki seperti ini, padahal hidungnya setengah belang. Ketemu laki-laki gagah sekali, padahal dulu yang dibayangkan ya dapat seperti Jet Li lah, sekarang ternyata seperti Lee Min Ho. Tak pernah dibayangkan, tapi menjadi pasangan hidup. Tidak pernah direncanakan, tapi itulah kehendak Tuhan. Maka mari kita syukuri panggilan kita. Jalannya mungkin berliku-liku, tapi tujuannya satu. Supaya kita memiliki hidup dalam kelimpahan, dalam Kristus. Untuk itu mari kita mohon rahmat khusus dalam jalan panggilan kita masing-masing. Apapun itu bentuknya, kita percaya ini panggilan dari Tuhan. Dan perlu kita maknai, kita isi. Sehingga panggilan itu terus bertumbuh, berakar dalam Kristus, dan berbuahkan kesaksian hidup yang baik. Sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus karena peri hidup kita sebagai murid-muridnya di tengah dunia ini, di tengah masyarakat dan di tengah gereja. Tuhan memberkati kita sekalian.